Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin hadirat, shaimin shaimat, mustami'in mustami'at, mu'takifin mu'takifat, yang mudah-mudahan semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur alhamdulillah pada malam yang ke-17 ini kita dan keluarga kita Masya Allah berikan panjang umur, Masya Allah berikan sehat wal afiah. Semoga kita dan keluarga kita bisa menyelesaikan puasa Ramadan kita sampai akhir nanti tidak ada halangan suatu apapun, amin. Waktu sekarang 20 lewat 4 menit. Saya maksimal adalah 15 menit. Temanya adalah Nuzulul Quran. Kalau saya bicara Nuzulul Quran biasanya 1,5 jam. Ini cuman 15 menit. Jadi harus kita peres kayak semaksimal mungkin. Pertama, nuzulul Quran artinya nuzul itu turun. Al-Quran adalah Al-Quran. Jadi turunnya Al-Quran. Oleh sebab itu kita semua seringkali baca Al-Quran tapi belum tentu ngerti tentang sejarah di Al-Quran dan apa yang tertera di Al-Quran. Sebagai uji coba, kalau Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan saya tentang Al-Quran, 3 pertanyaan, bisa jawab semua, hadiahnya amplop dari sini ambil. Bener, amplopnya ya, amplopnya. Ya sama isinya lah ya. Saya tanya, Bapak sering kali khatam Al-Quran. Ya. Pertanyaan saya, kita tahu bahwa Al-Quran itu turun, ada yang di Mekah, namanya surahnya surah Makkiyah, ada yang namanya Madaniyah tatkala Rasulullah sudah hijrah di Madinah. Rasulullah di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Sehingga Al-Quran turun itu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Pertanyaan saya, berapa surat yang Makkiyah dan berapa surat yang Madaniyah? Kalau nggak bisa KO sama saya berarti. Ayo jawab. Kan selama ini kan baca aja nggak tahu sejarahnya. Oke, 1 KO. Yang Makkiyah ada 86 surah dan yang Madaniyah ada 28. Jumlah surah di Al-Quran itu semuanya ada 114. Kemudian saya tanya yang kedua, ayat juga gitu. Ada ayat yang turunnya di Mekah, ada yang ayat yang turunnya di Madinah. Saya tanya berapa jumlah ayat yang ada di Mekah, turunnya di Mekah, dan berapa jumlahnya ayat yang turun di Madinah? Mau KO lagi? KO lagi. Yang di Mekah itu jumlahnya 4.726 ayat, dan yang di Madinah adalah 1.510 ayat. Ya. Ini jumlahnya Al-Quran ayatnya itu waktu kita SD 6.066 ayat. Silakan Bapak Ibu kalau ada jumlahnya segitu saya kasih hadiah. Jumlah yang ada adalah menurut Abdurrahman Al-Kufah dari sahabat Al-Kufah ya, As-Sulami adalah 6.200 ya, 6.236 ayat. Itu sudah saya hitung. Dari Al-Fatihah 7, Al-Baqarah 286, Ali Imran 200, An-Nisa 176, Al-Maidah 120. Kemudian Al-An'am ada 165, kemudian Al-A'raf 206, sampai An-Nas itu jumlahnya 6.236 ayat. Tuh, selama ini kita taunya 6.666 ayat. Itu waktu kita belajar di SD. Kemudian Bapak Ibu, KO lagi, pertanyaan yang terakhir dah. Setiap kita membaca di Al-Quran, itu di Al-Quran ada tanda ain di pinggir, betul? Saya tanya, ain itu artinya ruku atau marka, diambil huruf ain terakhirnya ditaruh di pinggir. Sahabat itu kalau mau, dan tabiin itu kalau mau dalam menjaga hafalan kalau keutuhan Al-Quran, itu setiap sholat itu 1 ruku tandain ain, tandain ain. Lah pertanyaannya, dari Al-Quran yang 30 juz itu berapa ain jumlahnya?
nyerah lagi Ustadz, nyerah lagi dah Ustadz, nyerah lagi udah. Harus banyak belajar ya. Hadirin yang berbahagia, kemudian suatu hari Atiyah bin Aswad itu bertanya kepada sahabat Ibnu Abbas. Sahabat Ibnu Abbas itu ahlinya Al-Quran, sampai dijuluki oleh Rasulullah tarjumanil Quran. Itu kalau Ibnu Abbas orang yang bisa menerjemahkan Al-Quran yang benar sesuai yang diharapkan, itu Ibnu Abbas. Biarpun sahabat masih muda, Abbas itu pamannya Rasulullah ya. Jadi sama Rasulullah itu saudara sepupu. Kenapa sampai Ibnu Abbas begitu alimnya? Ini berkat doanya Rasulullah. Satu di antara sahabat yang bisa melihat malaikat Jibril itu Ibnu Abbas. Suatu hari Ibnu Abbas ini lagi berkunjung sama ayahnya ke kediaman Rasulullah. Setelah itulah namanya anak kecil nanya sama bapaknya, "Yah, sebelahnya Rasulullah itu siapa?" Kata bapaknya, "Enggak ada siapa-siapa." "Ada." "Enggak ada." "Ada ya." "Enggak ada." Setelah berdebat itulah Rasulullah nanya, "Wahai Ibnu Abbas, kamu melihat orang yang sebelah saya?" "Iya ya Rasul, pakai baju putih." Oh, langsung Rasulullah ketahuilah bahwa Ibnu Abbas itu adalah malaikat Jibril. Langsung dipegang kepalanya Ibnu Abbas ini, didoakan oleh Rasulullah, "Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil." Ya Allah, ajarkanlah, alimkanlah Ibnu Abbas ini tentang ilmu agama, dan jadikanlah dia adalah orang yang benar-benar ahli tafsir. Itu terkabul, alimnya luar biasa. Itu ceritanya. Makanya Atiyah bin Aswad itu nanya kepada Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, saya dalam baca Al-Quran itu kok bingung, kok enggak cocok dengan keadaan di lapangan." "Apa yang enggak cocok wahai Atiyah?" kata Ibnu Abbas. Allah berfirman di Al-Quran itu, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran." Dan al-ayah. Kata Allah bahwa bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Lah setahu saya wahai Ibnu Abbas, Al-Quran itu ada yang turun bulan Dzulhijjah, kayak akhir ayat yang turun al-yauma akmaltu lakum dinakum itu pas Haji Wada. Ada yang turunnya bulan Rajab, Isra Mi'raj, ada yang turunnya bulan-bulan yang lain. Tapi kenapa wahai Ibnu Abbas kok kata Allah syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran? Wahai Atiyah, kata Ibnu Abbas, kamu harus tahu bahwa yang dimaksud syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, diturunkannya Al-Quran bulan Ramadan itu brek 30 juz. Tahu brek gak ya? Saya orang Jawa nih. Brek itu ya semuanya. Brek itu 30 juz itu di Lauhil Mahfuz. Ya. Maka bal huwa Qur'anum Majid fi Lauhim Mahfuz. Terus setelah dari Lauhil Mahfuz Allah turunkan ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu tempatnya para malaikat. Dan dari Baitul Izzah baru turun di bawah malaikat Jibril ke Nabi Muhammad itu munajjaman bertahap. Dan pas turunnya pertama kali surat Al-Alaq itu pada tanggal 17 Ramadan. Oh begitu wahai Ibnu Abbas. Iya ya. Makanya Rasulullah itu dalam kitab hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim, dibuka dalam kitab Riyadhus Shalihin jilid 2 halaman 127. Wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'an. Malaikat Jibril itu kalau malam pertama bulan Ramadan sampai akhir itu nemuin Rasulullah sambil tadarusan Al-Quran. Jadi wahyu-wahyu yang dulu-dulu itu dicek kembali. Kalau ada salahnya, kemudian juklaknya, wahai Muhammad, habis surat ini taruh ini, habis ini taruh sini. Itu juklaknya itu pada bulan Ramadan. Makanya Rasulullah itu kalau berdoa itu dari jauh-jauh tuh sudah kepengen ketemu Ramadan. Kita sudah hafal doanya, Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sampaikan kami ya Allah pada bulan Ramadan. Karena kalau Ramadan itu ketemu malaikat Jibril terus. Ya. Kemudian setelah ketemu malaikat Jibril disampaikan ke Zaid bin Sabit sekretaris, "Wahai Zaid, tadi
Jibril menyampaikan habis surat ini taruh sini, habis ini taruh sini. Sebab kalau orang awam akan bertanya, Ustadz, pertama kali turun wahyu itu kan surat Al-Alaq 5 ayat. Ya. Jadi cuman 5 ayat, tapi kenapa di Al-Quran yang kita baca kok Al-Fatihah? Kan begitu kita yang nggak paham. Itu jawabannya juklaknya itu perintahnya dari malaikat Jibril. Biarpun turunnya itu adalah awal Al-Alaq, tapi diperintahkan dari malaikat Jibril penyusunannya adalah Al-Fatihah, pembukaan. Ya. Ini biar kita mengerti. Kemudian Rasulullah itu pelajaran yang kita ambil, Rasulullah orang yang dijamin masuk surga, orang yang dijamin nggak akan masuk neraka. Itu bacaan Qur'annya itu masih digurukan, masih diperbaiki oleh malaikat Jibril. Dari sisi kedudukan, malaikat Jibril di bawah Rasulullah, jauh makamnya itu tinggian Rasulullah. Buktinya tatkala Isra Mi'raj itu malaikat Jibril sudah nggak sanggup naik ke Sidratil Muntaha. Saya cukup segini Muhammad, saya nggak mampu ke atas, silahkan naik sendiri. Tapi Rasulullah masih kuat naik ke atas. Maka ini pelajaran, kalau Nabi Muhammad aja bacaannya masih digurukan, maka kita selaku umatnya baca Quran itu harus bitalaqi, harus pakai guru. Jangan baca sendiri. Sebab kalau kamu baca sendiri, kalau salah itu nanti hisabnya, adabnya buat kamu sendiri. Tapi kalau kamu pakai guru, maka nanti yang di akhirat nanti yang kena sanksi guru. Saya tatkala menghafal Al-Quran, alhamdulillah saya usia 17 tahun, sampai sekarang saya masih hafal 30 juz. Itu saya silsilahnya saya, sanatnya saya sampai ke malaikat Jibril itu ada 40. Dari guru saya, guru saya, guru saya, guru saya. Jadi kalau bapak bacanya, ibu bacanya baca sendiri, nanti kalau ada salahnya yang kena sanksi bapak ibu sendiri. Kecuali kalau masih taraf belajar sama guru tapi di rumah baca sendiri, itu kesalahannya dimaafkan karena dia masih mau belajar. Tapi kalau dia bacanya gurunya pakai Mbah Kiai Google, ya belajarnya sama Mbah Google, maka Mbah Google kalau bacanya bagus, tapi kalau anda salah kan nggak bisa negur Mbah Google. Maka kita harus pakai guru. Sampai Rasulullah menyampaikan, rubba qari'in lil Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Banyak orang baca Quran kepengen dapat pahala, tapi justru malah akan dapat laknat dari Al-Quran itu. Bacanya kol-kolahnya nggak dibaca, nah itu akan dituntut. Aku nggak terima, mestinya lam yalid walam yulad, ini lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Walah bar dah semua itu. Ada sanksinya itu kalau nggak pakai guru. Makanya bapak-bapak saya ingetin waktu nikah kok pas kawinnya Al-Quran, bapak masih punya utang sama Allah, harus ngajarin Quran kepada istrinya. Ya, itu hadis teks aslinya seperti itu. Kata istrinya, Ustadz boro-boro ngajarin saya. Kenapa bu? Yang suami saya bacanya masih huruf Latin, beletak huruf Latin, a a u, nggak mau berguru lagi, nggak mau ngaji lagi. Ibu taunya dari mana? Nah itu kalau ngimamin saya dan anak-anak di rumah ketahuan baca Fatihahnya. Kalau dot kan huruf Latinnya DL. Giliran baca Fatihah, ghairil maghdubi alaihim walad delon. Coba Quran didelo gitu, kalau nggak kepen digedek mungkar nangkir nanti. Bener, aku nggak nakut-nakutin. Harus pakai guru, jangan malu. Karena apa? Semua orang yang meninggal itu nanti akan dihadang pertanyaan mungkar nangkir. Hadis Bukhari ini bukan bohong saya. Marrabbuka wa man nabiyuka wa man ikhwanuka wa ma kiblatuka, dan lanjutannya wa ma kiblatuka. Wa ma kitabuka. Apa kitabmu hai jenazah? Kalau dia nggak bisa baca Al-Quran, nggak bakal dia akan jawab, nggak bakal bisa. Digertak lagi mungkar nangkir, hai jenazah jawab, wa ma kitabuka. Apa bacaanmu waktu kamu hidup? Dia jujur, udah. Dia nggak bakal di depan mungkar nangkir akan bohong, nggak bakal berani. Makanya bapak mohon maaf, ibu jangan hanya WA aja. Satu huruf bulan Ramadan kalau dibaca dalam kitab Riyadhus Shalihin hadis riwayat Imam Tirmidzi jilid 2, pahalanya itu 700 per huruf. Kalau Bismillahirrahmanirrahim itu sudah ada 19 huruf kali 700 berarti 13.300 khusus bulan Ramadan.
Makanya jangan bulan Ramadan cuma bismillahirrahmanirrahim, 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 tapi khataman Quran, khatamin. Kalau imam baca satu huruf 700, makmum semua dapat. Cuman kalau makmum syaratnya ada, apabila makmumnya ikhlas. Kalau dia ngedumel, lama banget ngerti saya ada masalah, ada buru-buru, ngerti mau hujan, udah capek nggak dapat pahala apa-apa. Ya, itu tinggal kita pasrah aja. Karena sudah pas sekarang 2018 sampai sini aja. Takut kalau saya dimarahin Bapak Ibu-ibu gara-gara ustadznya kelamaan, mesti gitu kena sanksinya ya. Maka cukup saya sekian. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa mendapatkan syafaat Al-Qur'an nanti. Dan mudah-mudahan kita nanti Quran akan nuntun kita di surga kalau Quran kita bacaannya benar. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.